Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang bab finansial teknologi. Nah, di sini itu pokok bahasanya ada 7. Yang pertama itu ada OJK. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, kemudian ada EKD, Inovasi Keuangan Digital, Cryptocurrency, Geset Tunai, Payment Gateway, non tunai, kemudian yang terakhir adalah investasi online. Untuk yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan. Apa sih Otoritas Jasa Keuangan itu? Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang fungsi utamanya adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, baik sektor perbankan maupun non-bank lainnya. Lengkapnya itu OJK itu lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tadi. Tujuan dibentuknya lembaga ini adalah diharapkan dapat membantu mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK juga harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek globalisasi. Untuk wewenang OJK itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama bagian khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank. Itu ada 4 poin. Yang pertama perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Poin kedua, kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dan jasa. Poin ketiga, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum, pemberian kredit, rasio peminjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi, debitur, pengujian kredit atau kredit testing, dan standar akuntansi bank. Poin keempat dalam bagian ini, pengaturan dan pengawasan aspek kehati-hatian bank meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang, dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, serta pemeriksaan bank. Dan bagian 2 itu terkait pengaturan lembaga jasa keuangan baik bank maupun non-bank, ada 7 poin, yaitu yang pertama menetapkan peraturan dan keputusan OJK, poin kedua menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor keuangan, poin ketiga menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, poin keempat menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, poin kelima menetapkan peraturan mengenai penetapan pengelolaan statuter pada lembaga jasa keuangan, dan keenam menerapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban. Poin terakhir menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Kemudian bagian ketiga, kelompok ketiga itu terkait pengawasan lembaga jasa keuangan baik bank maupun non-bank. Ada 8 poin. Yang pertama itu menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif. Yang ketiga, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Poin keempat, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak tertentu. Poin kelima, melakukan penunjukan pengelola statuter. Nomor 6, menetapkan pengelolaan statuter. Poin ke-7, menetapkan sanksi administratif baik pihak yang melakukan pelanggaran terhadap pengaturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan poin 8 terakhir, memberikan atau mencabut izin usaha
izin perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan, melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan, atau penetapan pembuaran penetapan lain. Nah, selanjutnya ada hubungan OJK dengan BI. Mungkin ada banyak yang bingung, sama kan OJK dan BI itu sama-sama di bidang keuangan. Terus apa bedanya? Ini persamaannya dulu, hubungannya. Kalau berdasarkan pasal 39 UU nomor 21 tahun 2011 itu ada 4 poin. Yang pertama itu berkoordinasi dalam pengaturan pengawasan perbankan, misalnya dalam kewajiban pemenuhan modal minimum bank, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, dan hal terkait. Poin kedua, koordinasi dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Hal ini dimaksudkan agar tercapainya kesamaan persepsi antara BI dan OJK. Poin ketiga, BI dan OJK berkoordinasi dalam tukar-menukar informasi perbankan sehingga informasi tersebut dapat menunjang efektivitas pelaksanaan tugas kedua lembaga. Poin terakhir, BI dan OJK akan terus melakukan timbal balik dalam hal pemeriksaan perbankan sehingga penanganan yang tepat dapat diambil dengan cepat. Kemudian ini hubungannya secara simpel, yaitu walaupun sama-sama mengawasi kegiatan sektor perbankan, BI lebih fokus ke pengaturan secara makro, sementara OJK mengatur bank secara mikro. Terus selanjutnya BI dan OJK dapat bekerjasama dalam pembuatan peraturan pengawasan di bidang perbankan dan juga dapat bertukar informasi perbankan termasuk dalam pemeriksaan. Jadi ini poin pertama itu perbedaannya, terus poin kedua itu hubungan positifnya. Kemudian yang kedua ada pokok-pokok IKD akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah pokok-pokok pengaturan inovasi keuangan dan digital. Keuangan digital. Jadi IKD ini adalah suatu aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. Next. Ini untuk mekanisme pencatatan dan pendaftaran fintech. Jadi ini berhubungan erat dengan peraturan OJK yang dimana IKD ini diatur dalam OJK. Lebih tepatnya pada peraturan OJK nomor 13 POJK 02 tahun 2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan pada bab 2 bagian 2 pasal ke-6. Terdapat 3 poin untuk mekanisme tersebut. Yang pertama adalah pencatatan kepada OJK untuk perusahaan startup atau yang non-LJK atau non-lembaga jasa keuangan. Permohonan pencatatan yang dimaksud mencakup permohonan pengujian regulatory sandbox guna mengkaji kesesuaian kegiatan fintech yang diajukan. Lalu setelah mengajukan pencatatan, lembaga jasa keuangan yang melakukan pencatatan permohonan untuk regulatory sandbox diajukan kepada pengawas masing-masing bidang seperti perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Jadi dibagi per pengawas masing-masing bidang, ada bidang-bidang tertentu dalam pengajuan pencatatannya. Lalu yang terakhir, jika sudah mendapat izin setelah hasil pencatatan, barulah fintech mulai didaftarkan. Next. Mekanisme pemantauan dan pengawasan fintech. Ini juga mengacu pada peraturan yang sama, hanya perbedaan di bagian bab dan pasalnya saja. Untuk pemantauan dan pengawasan di bab 6 bagian 4 pasal 17. Yang pertama adalah OJK akan menetapkan penyelenggara IKD yang wajib mengikuti proses regulatory sandbox. Hasil uji coba regulatory sandbox ditetapkan dengan status, diantaranya terdapat 3 status setelah regulatory box, yaitu direkomendasikan, perbaikan, dan tidak direkomendasikan. Lalu selanjutnya, jika penyelenggara IKD yang sudah menjalani regulatory sandbox dan berstatus direkomendasikan dapat mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK. Jadi setelah tadi mendapatkan status rekomendasi, baru bisa mengajukan permohonan pendaftaran.
Lalu yang ketiga, penyelenggara IKD wajib untuk melakukan pengawasan secara mandiri dengan menyusun laporan self-assessment yang sedikitnya memuat aspek tata kelola dan mitigasi risiko. Jadi bentuk pengawasannya ini lebih ke mandiri dan membuat laporan self-assessment. Next. Lalu pembentukan ekosistem fintech. Masih di peraturan OJK yang sama tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan, yang berbeda adalah bab bagian dan pasal, yakni bab 13 bagian 2 pasal 37. Penyelenggara yang telah tercatat dan atau terdaftar di otoritas jasa keuangan dapat bekerja sama dengan lembaga jasa keuangan untuk menciptakan sinergi ekosistem IKD. Nah, untuk memelihara ekosistem keuangan, lembaga jasa keuangan yang telah memperoleh izin atau terdaftar di OJK dilarang bekerja sama dengan penyelenggara IKD yang belum tercatat di OJK atau terdaftar di otoritas lain yang berwenang guna memelihara ekosistem keuangan. Jadi, untuk membentuk ekosistem fintech ini yang diizinkan bekerja sama adalah LJK yang sudah terdaftar dan dilarang untuk yang belum terdaftar. Penjelasan sedikit mengenai tadi, Regulatory Sandbox merupakan program atau masa uji coba untuk perusahaan fintech selama 6-12 bulan yang diawasi oleh pemerintah. Next. Selanjutnya ada bagian cryptocurrency yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, cryptocurrency itu apa sih? Langsung aja next. Ya, jadi cryptocurrency ini juga sebagai digital currency. Nah, artinya apa? Jadi cryptocurrency ini tuh merupakan digital currency, namun tidak semua digital currency merupakan cryptocurrency. Keduanya ini sama-sama tidak memiliki wujud secara fisik. Namun, ada beberapa aspek yang membedakan kripto dengan digital currency biasa. Yang pertama itu adalah penggunaan kriptografi. Sesuai dengan namanya, cryptocurrency itu menggunakan kriptografi sebagai jantungnya. Jadi, untuk menambahkan sebuah unit atau blok dalam cryptocurrency, seseorang harus menyelesaikan sebuah algoritma yang sangat rumit. Beda dengan digital currency biasa yang jika penambahan satu unitnya dapat dilakukan secara langsung dengan mudah oleh pihak ketiga. Selanjutnya yaitu pencatatan yang terdistribusi. Jadi jika pencatatan pada digital currency itu dilakukan secara terpusat, artinya ada sebuah organisasi, misalnya saja bank yang itu melakukan pencatatannya. Tapi kalau misalnya cryptocurrency ini, pencatatannya itu secara terdistribusi, artinya setiap orang yang terlibat itu memiliki catatan transaksi yang ada dalam cryptocurrency tersebut. Jadi tidak ada pihak ketiga yang menguasai cryptocurrency ini. Next. Ya, selanjutnya blockchain. Ya, blockchain itu apa sih? Jadi blockchain ini adalah metode pencatatan sebuah data yang terdistribusi secara rata di seluruh wilayah atau node yang terlibat dalam blockchain. Ya, jadi di sini blockchain ada dua karakteristik. Yang pertama yaitu data yang tercatat saling terhubung. Nah, setiap blok yang terdapat pada rantai atau chain akan saling terhubung dengan cara mencatat data yang ada pada blok sebelumnya. Seperti pada gambar ilustrasi di samping ini, jadi header dari blok 1 juga dicatat oleh blok 2, begitu juga seterusnya. Selanjutnya ada tercatat secara terdistribusi. Ya, seperti cryptocurrency tadi. Jadi blockchain ini tuh jadi setiap orang yang terlibat ini memiliki salinan catatannya masing-masing. Jadi tidak ada namanya itu server pusat. Jadi sehingga jika salah satu node atau servernya itu mengalami gangguan, maka tidak terjadi apa-apa pada node-node yang lainnya. Artinya datanya akan aman. Jadi di sini tuh
blockchain itu apanya cryptocurrency. Jadi cryptocurrency itu mata uangnya. Kalau blockchain ini metode pencatatannya. Ya, next. Ya, ini ada contoh dari cryptocurrency. Ada Bitcoin, Ethereum, Ripple, dan lain-lain. Ya, ini data yang diambil dari Binance.com, diakses pada 28 April 2020. Next. Ya, selanjutnya karena cryptocurrency ini merupakan teknologi baru, pastinya teknologi baru itu pasti datang dengan berbagai macam permasalahan. Ya, yang pertama ada investasi bodong. Jadi proyek investasi yang berbasis ICO, Initial Coin Offering, akan memberikan token cryptocurrency kepada investor yang membiayai proyek tersebut. Namun, terdapat beberapa kasus di mana token yang diberikan oleh pihak penyelenggara investasi tersebut merupakan token palsu. Karena sulit untuk diregulasi, sehingga segala penipuan yang terjadi pada investasi yang berbasis ICO ini dapat lolos dengan mudah, karena belum ada aturannya. Selanjutnya, permasalahannya ada manipulasi harga. Hampir sama seperti tadi, karena di sini tidak ada pihak ketiga yang meregulasi atau tidak ada aturan yang meregulasi, jadi sehingga harga dari cryptocurrency ini dapat dimanipulasi dengan mudah oleh orang yang memiliki banyak unit cryptocurrency. Selanjutnya ada user address spoofing. Cryptocurrency juga dapat ditransfer seperti digital currency lainnya. Namun terdapat kasus ada sebuah malware yang dapat mengganti isi clipboard dari pemilik cryptocurrency yang melakukan copy paste, sehingga yang awalnya merupakan alamat asli yang dituju untuk transfer cryptocurrency menjadi alamatnya hacker. Nah, sekali cryptocurrency sudah ditransfer ke alamat hacker tersebut, maka transaksi transfer tersebut tidak dapat dibatalkan karena tidak adanya pihak ketiga tadi. Selanjutnya, permasalahannya yaitu adalah anonimitas yang tinggi. Karena sifatnya yang terdesentralisasi dan tidak membutuhkan data personal, cash flow dari cryptocurrency ini sulit dilacak. Hal tersebut menjadikan cryptocurrency seringkali dipakai sebagai sarana untuk penyelundupan dana, seperti pencucian uang, pendanaan teroris, dan penggelapan pajak, dan lain-lain. Ya, next. Ya, selanjutnya ada bab peminjaman online yang dijelaskan oleh Imago. Silakan. Ya, langsung aja. Nah, jadi peminjaman online itu atau biasa disebut juga sebagai fintech lending adalah fasilitas peminjaman uang yang prosesnya itu dilakukan secara online yang disediakan oleh penyedia jasa keuangan. Nah, proses itu biasanya mulai dari pengajuan pinjaman sampai penerimaan dana pinjaman itu dapat dilakukan secara online. Nah, penyedia jasa pinjaman online ini bisa merupakan perusahaan fintech, perusahaan finansial teknologi, ataupun juga ada beberapa bank juga yang sudah menyediakan layanan pinjaman online. Nah, kalau untuk masalah penagihan atau pelunasan, itu tergantung dengan perusahaan masing-masing. Ada perusahaan yang sudah bekerja sama dengan bank-bank, jadi dalam pelunasannya bisa dilakukan melalui transfer ATM atau mobile banking. Juga ada yang sudah bekerja sama dengan minimarket, jadi juga bisa melakukan pencicilan atau pelunasan di minimarket. Next. Penjelasan mengenai sistem dalam peminjaman online. Yang pertama, metode dalam peminjaman online itu yang dilakukan adalah peer-to-peer lending. Jadi, lembaga keuangan itu sebenarnya adalah mempertemukan pihak pemberi pinjaman atau investor dengan pihak pencari pinjaman. Tapi biasanya pihak fintech itu menjadi penengah di mana mereka yang seolah-olah menjadi pemberi pinjaman kepada
pencari pinjaman, sehingga pencari pinjaman bisa aja dia nggak tahu sebenarnya siapa pemberi pinjaman. Dan di sini kebanyakan perusahaan itu fintech menjadi penengahnya. Meskipun ada juga beberapa perusahaan pinjaman, aplikasi pinjaman online juga langsung mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan pencari pinjaman. Lalu proses pinjaman, seperti yang sudah dijelaskan, namanya peminjaman online, artinya tidak perlu dilakukan tatap muka seperti peminjaman di bank. Jadi tatap muka itu tidak ada penyiapan dokumen fisik, sehingga jauh lebih praktis dan dapat dilakukan kapanpun, dimanapun, cukup dengan aplikasi peminjaman online. Kemudian untuk persyaratan peminjaman online ini jauh lebih mudah daripada persyaratan pinjaman di bank, karena biasanya cuma memerlukan syarat minimal informasi mengenai penghasilan bulan dan juga identitas diri, yaitu KTP. Dan penghasilan bulanan pun juga nggak terlalu tinggi, di antara minimal 2 atau 3 juta. Next. Kemudian untuk jaminan. Dan dalam pinjaman online ini, sebagian besar perusahaan pinjaman online itu tidak memerlukan jaminan apapun, cukup dengan memenuhi syarat tadi. Namun juga sebenarnya ada jaminan, tapi jaminannya itu bersifat jaminan reputasi, yaitu dengan mengakses data pribadi. Seperti mungkin kontak atau beberapa data pribadi lain, itu dari pihak pinjaman online meminta izin kepada nasabah untuk bisa diakses. Itu dilakukan untuk scoring mengenai reputasi nasabah. Nah, itu digunakan sebagai pengganti jaminan kebendaan, seperti kendaraan bermotor atau yang lainnya yang biasanya digunakan untuk jaminan di bank. Terus untuk pencairan dana, ini yang menjadi kelebihan atau keuntungan utama dari pinjaman online, yaitu pencairan dana yang cepat daripada pinjaman di bank, di mana pencairan dana itu rata-rata bisa dilakukan dalam waktu 1-3 hari, tergantung perusahaan masing-masing. Tapi kebanyakan kurang dari 1 minggu, maksimal 7 hari itu sudah bisa cair, tapi kebanyakan sudah 1-3 hari. Kemudian untuk jumlah pinjaman, di pinjaman online ini jumlah pinjaman itu relatif kecil, karena memang pinjaman online itu bersifat pinjaman jangka pendek untuk sekitar tenor 1 atau 2 bulan gitu. Jadi rata-rata itu di bawah 5 juta, 3-5 juta. Meskipun ada juga yang sampai 20 juta. Itu juga tergantung sama pengembalian atau tenornya. Semakin besar biaya atau pinjaman yang diberikan, semakin juga besar tenor dan juga semakin besar bunganya juga. Nah, namun jumlah pinjaman ini tetap rasional untuk mungkin cukup untuk menutupi kebutuhan 1 bulan gitu. Next. Kemudian dasar hukum dari peminjaman online. Pinjaman online ini secara khusus udah peraturannya di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016, yaitu tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, atau peraturan ini juga dikenal dengan POJK 77. Juga ada beberapa landasan hukum pendukung lainnya, seperti Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18 perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital, lalu Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang uang elektronik, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Next. Kemudian permasalahan yang ada dalam peminjaman online. Jadi peminjaman online pasti ada beberapa resiko juga. Yang pertama, karena dengan persyaratan yang mudah, jaminan yang nggak ada, dan juga proses pencairan yang sangat cepat, pasti ada timbal baliknya. Timbal baliknya itu bunga yang sangat tinggi. Jadi bisa dibilang kalau dibandingkan sama pinjaman bank, bunga dari
pinjaman online ini sangat tinggi, bahkan bunganya itu per hari. Rata-rata bunga pinjaman online itu sekitar 0,05% sampai 1% per hari. Itu adalah bunga yang sangat tinggi. Kemudian juga seperti yang dijelaskan tadi, yaitu akses data pribadi, di mana sebagai pengganti jaminan kebendaan adalah jaminan mengenai data dari pengguna itu, data dari nasabah. Kemudian juga ada beberapa pinjaman online yang tidak transparan mengenai biaya administrasinya. Jadi pinjaman online cuma kasih informasi mengenai biaya administrasi yang harus dibayarkan atau dimasukkan dalam pelunasan hutang tanpa ada transparansi biaya administrasi itu untuk apa aja dan didapat dari mana aja uang sebanyak itu. Kemudian juga ada beberapa risiko kalau nasabah itu telat dan tidak ada sikap kooperatif dalam melunasi pinjaman, maka pihak pinjaman online itu akan melaporkan nasabah ke biro kredit. Nah, dampaknya maka nama nasabah itu akan mempunyai catatan negatif dalam kredit, dan kemungkinan besar maka nasabah akan menjadi blacklist bahkan di semua pinjaman online dan juga di bank. Kemudian juga karena ini juga baru, pasti banyak bertebaran juga pinjaman online ilegal yang bisa dibilang memang sangat berbahaya. Next. Nah, ini mungkin perbandingan seberbahaya apa peminjaman online ilegal daripada yang legal. Jadi, yang jelas ilegal berarti tidak punya izin resmi, terus tidak ada pengurus dan juga tidak ada alamat kantor yang jelas. Satu ciri yang paling jelas itu dilihat dari syaratnya. Nah, mungkin sebenarnya peminjaman yang legal itu nggak begitu ketat, tapi kalau dibandingin sama peminjaman yang ilegal, peminjaman ilegal itu sangat-sangat mudah dalam persyaratan pemberian pinjaman. Bahkan bisa aja tidak meminta informasi mengenai penghasilan atau informasi mengenai identitas diri. Cukup memberikan akses untuk membaca data pribadi, dan itu sangat berbahaya. Terus untuk bunga juga itu yang paling berbahaya, di mana di peminjaman ilegal, bunga atau biaya pinjaman itu nggak terbatas karena dia nggak ada dalam konteks hukum atau peraturan, jadi dia bisa mengatur bunga setinggi mungkin dan itu sangat berbahaya. Total pengembalian juga tidak terbatas, penagihan juga tidak ada batas waktu, jadi kita bisa, yang kita pikir kita sudah membayar lunas, tapi ternyata ada bunga tambahan atau biaya tambahan, mereka bisa menagih juga. Dan ya kita juga nggak bisa apa-apa karena data kita juga mereka pegang gitu. Mereka bisa ancam melalui penyebaran data pribadi juga. Nah, sebenarnya peminjaman online yang legal itu sudah terdaftar dalam OJK. Jadi saat kita akan melakukan pinjaman online, kita tinggal melihat apakah aplikasi yang kita punya itu sudah terdaftar di daftar pinjaman online di OJK. Mungkin itu tentang peminjaman online, bisa lanjut ke penjelasan tentang subbab berikutnya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang permasalahan gesek tunai. Oke, langsung aja. Sebelum kita tahu permasalahan gesek tunai itu, kita harus tahu juga dong kenapa sih dan apa sih gesek tunai itu. Gesek tunai itu adalah salah satu metode untuk melakukan penarikan dana dari kartu kredit melalui toko atau merchant. Nah, gesek tunai ini sebenarnya tuh ibaratnya kayak Anda tuh ngambil tunai dari suatu merchant, padahal tuh aslinya Anda sendiri itu membeli barang. Nah, di sini ada list mengapa gesek tunai itu populer digunakan. Yang pertama itu ada tidak ada limit. Nah, di sini tidak ada limit maksudnya itu seperti apa? Nah, di sini tidak ada limit berarti dengan kita menggunakan gesek tunai kita tuh bisa mendapatkan dana tanpa batas. Nah, itu biasanya jika misalkan jika kita menarik dana dari ATM, itu kita hanya bisa menarik sekitar 40% atau sekitar 60%, itu tergantung di ATM-nya, limit dari kartu kredit. Nah,
Tapi dengan gesek tunai ini kita bisa mendapatkan dana tanpa batas. Lalu yang kedua itu adalah bunga. Nah, maksudnya bunga di sini apa? Bunga di sini dari bunga gesek tunai itu terbilang cukup rendah. Nah, di sini dibandingkan dengan tarik tunai lewat ATM itu sendiri. Nah, saat bunga itu misalkan nih contoh saat bunga transaksi retail itu dikenakan sekitar 2,an%. Dan sebagian bank menerapkan itu sekitar bunga 2,9%. Nah, itu memang kecil angkanya, tapi itu berdampak banyak pada saat itu dikalikan bunganya per bulannya. Jadi 2,9 itu dari tarik tunai ATM, 2,25 itu misalkan pada saat kita menggunakan bunga dari gesek tunai itu. Nah, itu mengapa gesek tunai juga digunakan. Itu yang kedua. Yang ketiga itu tagihan. Nah, tagihan ini maksudnya berarti dia ibaratnya itu money savers. Kenapa? Karena contohnya kita menarik tunai dengan gesek tunai itu sebanyak 2 juta. Nah, tapi yang kita dapatkan itu sekitar 1,940-an ribu karena udah dipotong sekitar 3%. Jadi kita tuh tidak usah membayar tagihan lagi karena itu udah ditarik secara otomatis sendiri. Nah, di sini itu dinamakan jika lebih kerapnya itu sebagai tagihan money savers. Jadi udah diambil sendirinya. Berbeda dengan ATM, karena ATM itu biasanya kita harus membayar tagihan per bulannya dan itu bisa lebih mahal dari apa yang sebenarnya kita tarik seperti itu. Nah, itu untuk kenapa sih gesek tunai itu populer digunakan. Tentu selanjutnya. Nah, selanjutnya lawan dari kenapa populer digunakan itu permasalahan gesek tunai. Selain tadi manfaatnya, itu juga ada resiko-resikonya. Yang contohnya pertama itu resiko kredit macet. Nah, resiko kredit macet itu berarti tidak adanya limit dalam melakukan penarikan gesek tunai menyebabkan pemilik kartu kredit itu tidak berhenti memakai, sehingga dalam jangka waktu tertentu akan menjadi masalah jika tidak ada pemasukan yang seimbang. Nah, jadi walaupun kita memiliki dana tanpa batas, tapi kan kita juga harus membayar pada saat kita menggunakannya. Nah, kalau misalkan contohnya pada saat pandemi COVID-19 ini, pemasukan kita dipotong menjadi sedikit, nah kita tidak bisa memasukkan yang seimbang, sedangkan pengeluaran kita tuh makin banyak. Nah, jadi pemilik kartu kredit itu akhirnya berhutang. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada risiko tinggi masalah pencucian uang atau yang bisa disebut money laundering. Pengertiannya itu jika sering melakukan penarikan gesek tunai, itu juga bisa menyebabkan kecurigaan. Nah, kecurigaan ini bisa menyebabkan kecurigaan terlibat dalam pencucian uang karena itu sering digunakan gesek tunainya. Oknum tidak bertanggung jawab memanfaatkan nasabah gesek tunai dalam pengiriman dana hasil pidana. Nah, jadi kalau misalnya kita sering menggunakan gesek tunai, itu pasti karena saking seringnya, itu pasti bakal bisa dicurigain kalau misalnya kita tidak hati-hati. Lalu yang terakhir itu ada penyalahgunaan fungsi kartu kredit. Nah, fungsi di sini adalah fungsi kartu kredit pada dasarnya itu alat untuk mempermudah pembayaran. Nah, tetapi pada gesek tunai kartu kredit dipergunakan untuk menarik uang tunai dengan mudah. Nah, ini itu bisa digunakan disalahgunakan dengan misalkan merchant-nya sendiri ataupun dengan orang-orang lainnya. Itu juga termasuk misalkan keluarga dengan misalkan dari orang tua itu mengasih kartu kredit ke anaknya, lalu anaknya menyalahgunakan kartu kredit itu dengan membeli apapun yang mereka mau. Nah, itu bisa menjadi penyalahgunaan lalu bisa membuat ke permasalahan resiko kredit macet. Itu bisa menyebar kemana-mana seperti itu. Itu untuk permasalahan gesek tunai. Lalu selanjutnya ada payment gateway. Lanjut aja langsung. Payment gateway itu apa? Payment gateway itu adalah sistem transaksi yang memberi otorisasi pemrosesan pembayaran, baik itu menggunakan kartu kredit, transfer bank, atau pembayaran langsung dalam aktivitas bisnis, elektronik, atau online. Nah, ini tuh kalau kalian lebih lebih sering menemui itu seperti Mastercard, itu nanti ada contoh payment gateway di bawah tuh. Tapi kita
lebih membicarakan keuntungannya dulu. Yang pertama itu ada mudah, aman, untuk pembeli itu mudah, aman, dan saat berbelanja online. Lalu yang kedua itu pelanggan itu pelanggan tidak perlu membuka website penjual atau semacamnya untuk melakukan transaksi, karena biasanya kalau misalkan tanpa payment gateway ini biasanya dengan cara konvensional pembeli itu harus membuka website third party untuk melakukan transaksi. Nah, dengan adanya payment gateway ini itu bisa mengkat tidak perlu membuka website third party untuk melakukan transaksi. Itu seperti itu. Lalu keuntungannya untuk penjual yang pertama itu adalah payment gateway dapat melindungi data kartu kredit dengan teknologi enkripsi data. Jadi ini juga menguntungkan pembelinya juga, karena dengan dia menggunakan kartu kredit di toko online tersebut, pembeli itu juga merasa aman, dan ini juga berdampak pada penjual, karena dengan rasa aman tersebut itu juga mendapat reputasi baik di penjualnya. Lalu yang kedua itu cepat dan aman untuk transaksi massal. Nah, di sini maksudnya apa? Di sini itu maksudnya karena kan di belanja online itu kan pasti kan banyak yang membeli satu produk ataupun berbagai produk secara langsung. Nah, dengan menggunakan payment gateway ini itu tuh bisa lebih lebih aman untuk transaksi secara massal, secara bersamaan. Nah, di sini itu kegunaannya payment gateway. Lalu yang terakhir itu ada lebih cepat dan mudah memeriksa pembayaran, karena di sini sistem payment gateway ini dilakukan secara otomatis, jadi dia tuh langsung masuk ke elektronik ataupun langsung secara online. Jadi itu dia bisa langsung memeriksa pembayaran apa aja nih pembayarannya, dan lalu itu bisa diproses dengan lebih cepat dibanding kita harus mentransfer seperti biasa atau apa. Nah, contoh-contohnya itu bisa dilihat, itu ada Doku, FinPay, iPayMu, atau Verintrans. Itu sih contoh-contohnya yang biasa ditemukan di sekitar kita. Lalu next. Payment gateway ini juga dilengkapi dengan 3 sistem keamanan. Yang pertama itu adalah Address Verification System atau AVS. AVS itu adalah rincian tagihan pelanggan akan diperiksa dan disesuaikan dengan alamat kartu yang terdaftar. Jadi selain ini seperti verifikasi antara pengguna itu benar nggak sih dia yang gunain. Jadi tagihan di sini itu bakal disamain dengan alamat yang terdaftar di situ untuk memastikan itu digunakan dengan orang yang sama. Lalu yang kedua itu ada Card Security Code, disingkat CV2. Itu dia setiap proses transaksi pelanggan akan diminta untuk masukkan 3 digit terakhir pada bagian belakang kartu debit atau kredit. Nah, kalau misalkan kalian mempunyai kartu kredit, kalian bisa melihat di bagian belakang itu ada 3 digit terakhir. Itu biasa security code itu biasanya selalu dimasukkan di proses pembelanjaan kalau menggunakan kartu kredit. Nah, itu menjadi istilahnya seperti autentikasi untuk melakukan pembayaran, karena jika kita tidak tahu 3 digit itu berarti kan kita tidak memilikinya. Nah, itu menjadi proses autentikasi juga. Lalu yang terakhir itu ada 3D Secure Password. Ini sangat simpel, yaitu alat untuk mengotorisasi pembayaran. Nah, di bawah itu bisa dilihat gambar mekanisme bagaimana sih cara kerja dari payment gateway. Nah, itu ada customer ke online seller. Nah, itu maksudnya pertama tuh pelanggan toko online kan pasti dia melihat-lihat dan akhirnya memutuskan untuk membeli suatu produk di toko online. Nah, lalu payment gateway ini produk yang akan dibeli berdasarkan informasi itu kan disampaikan koneksi sumber payment gateway. Nah, lalu nanti dari informasi pembayaran itu akan diteruskan oleh payment gateway. Payment gateway itu akan meneruskan informasi tersebut ke
prosesor pembayaran bank. Nah, contohnya misalkan saya memakai Visa ya Visa. Nah, itu nanti akan diproses ke Visa nanti dari payment gateway tersebut. Nah, lalu prosesor pembayaran meneruskan informasi transaksi ke asosiasi penerbit kartu yang digunakan. Yang kita bilang tadi, kalau saya memakai Visa berarti ke Visa, kalau memakai Mastercard berarti ke Mastercard. Nah, lalu yang tahap selanjutnya itu bank yang terkait akan menerima permintaan dan mengirimkan balasan ke prosesor dengan kode khusus. Misalkan kalau kode khusus ini biasanya itu ada di nomor telepon yang terdaftar pada kartu kredit. Nah, itu diminta untuk menginput kode khusus yang telah diberikan ke nomor telepon tersebut, misalnya seperti itu, untuk memberikan informasi tersebut. Lalu step terakhirnya itu prosesor pembayaran akan mengirimkan pesan ke payment gateway, kemudian akan diteruskan ke website yang website yang kita tuju tadi, serta pemegang kartu, yaitu kita sendiri, hingga dinyatakan transaksi berhasil. Itu untuk mekanismenya. Lalu next untuk peraturannya. Untuk peraturannya di sini, peraturan payment gateway menurut peraturan ada di Bank Indonesia nomor 19/8 PBI 2017 pasal 6 ayat 2. Pihak yang dapat ditetapkan sebagai lembaga standar harus memenuhi kriteria paling sedikit tiga syarat ini atau 3 kriteria ini. Yang pertama itu merupakan representasi dari industri sistem pembayaran nasional. Lalu yang kedua itu berbadan hukum Indonesia, dan yang terakhir itu memiliki kompetensi untuk menyusun, mengembangkan dan mengelola standar dalam rangka interkoneksi dan interoperabilitas sebagai instrumen dan kanal pembayaran. Jadi ini untuk peraturan payment gateway. Itu saja, silakan teman saya untuk melanjutkan. Baik, selanjutnya itu ada transaksi non tunai. Langsung saja. Nah, ini transaksi non tunai. Pengertiannya itu adalah sistem pembayaran digital tanpa menggunakan uang fisik, kertas maupun logam. Jadi transaksi non tunai adalah transaksi yang tidak melibatkan penggunaan uang fisik. Nah, tidak melibatkan uang fisik itu kita dengan memanfaatkan teknologi informasi dan memakai instrumentasi non tunai. Kemudian ada hukum-hukum landasan transaksi non tunai di Indonesia. Itu ada peraturan BI nomor 20/6 PBI tahun 2018 tentang uang elektronik. Yaitu ada pada pasal 1 dijelaskan uang elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut. Yang pertama, diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Kemudian B, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip. Dan yang ketiga, nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Untuk penerbit ini, nanti ada contohnya di slide selanjutnya. Nah, kemudian masih di peraturan BI yang sama, itu ada di pasal 3 ayat 2. Isinya, uang elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibedakan berdasarkan itu media penyimpanan nilai uang elektronik. Jadi yang pertama dibedakan berdasarkan medianya, yaitu ada server base, yaitu uang elektronik dengan media penyimpanan berupa server. Nah, contohnya itu adalah GoPay atau OVO. Jadi kita harus terkonek ke internet untuk bisa mengakses server dan kemudian bisa bertransaksi. Kemudian yang kedua ada chip base, yaitu uang elektronik dengan media penyimpanan berupa chip. Contohnya itu kartu e-tol, kemudian kartu-kartu Indomaret seperti itu. Jadi kita tidak perlu connect ke server, hanya mengandalkan chip yang ada di kartu tersebut. Kemudian yang kedua dibedakan berdasarkan pencatatan data identitas pengguna. Yang pertama ada unregistered, yaitu uang elektronik yang data identitas penggunanya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit. Nah, contoh unregistered ini itu ada di kartu e-tol atau e-money. Karena kartu tersebut tidak tercatat atau tidak terdaftar siapa yang mempunyai kartu tersebut. Jadi fleksibel. Kemudian ada yang kedua registered, yaitu uang elektronik yang data identitas penggunanya terdaftar dan tercatat pada penerbit. Untuk yang registered ini contohnya seperti aplikasi bank online, karena kita perlu
menginputkan data identitas kita terlebih dahulu untuk mempunyai akses. Kemudian masih di peraturan yang sama itu ada pasal 38. Isinya setiap penyelenggara wajib melakukan pemrosesan secara domestis atas transaksi pembayaran yang menggunakan uang elektronik yang diterbitkan dan ditransaksikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi setiap penyelenggara itu diwajibkan harus melakukan pemrosesan secara domestik. Jadi diprosesnya di Indonesia, dan untuk transaksi non tunai ini harus menggunakan mata uang yaitu rupiah. Jadi untuk dapat menggunakan transaksi non tunai di Indonesia itu mata uangnya harus berupa rupiah. Kemudian next. Ya, selanjutnya ada investasi online. Next. Nah, investasi online itu investasi yang dilakukan secara online. Kemudian ini ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada investasi properti. Jadi sistem investasi ini kita membeli properti, kemudian kita memasarkannya secara online. Entah itu menjualnya atau menyewanya. Contoh investasi properti ini seperti Airbnb yang bisa menyewakan apartemen atau properti lainnya. Kemudian ada investasi saham. Saham ini merupakan instrumen finansial yang menjadi bukti kepemilikan pelaku usaha terhadap bisnis. Nah, kini saham bisa diinvestasikan secara online. Bahkan situs broker mulai bermunculan di internet. Nah, salah satu contoh investasi saham itu ada aplikasi namanya Stockbit. Kemudian investasi emas. Untuk sekarang bisa juga investasi emas melalui online. Tabungan digital emas adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Contoh aplikasinya adalah Indogold. Jadi untuk investasi emas ini kita membeli emas di aplikasi tersebut. Ada pilihannya seperti 0,1 gram, 2 gram seperti itu, membayarnya menggunakan mata uang rupiah yang ditransaksikan secara non tunai. Next. Nah, kemudian ada investasi reksadana. Investasi reksadana ini sebuah wadah bagi para investor dengan penanaman aset tertentu agar bisa menginvestasikan modal secara mudah. Untuk bisa melakukannya, investor tersebut harus melakukan pembelian unit penyertaan reksadana yang bisa dibeli di bank, perusahaan sekuritas, atau bahkan marketplace seperti Bukalapak atau Tokopedia. Nah, contohnya itu ada fitur Buka Reksa dari Bukalapak. Kemudian ada investasi valuta asing. Ini bentuk investasi digital berupa perdagangan mata uang yang melibatkan mata uang suatu negara dengan mata uang dari negara yang lain. Bisa juga disebut forex. Nah, jadi investasi ini contohnya kita menukar mata uang, kita mempunyai mata uang dolar, kita menukarkannya ke mata uang rupiah ketika nilai tukar mata uang dolar sedang tinggi. Nah, ini ada contoh aplikasi dari forex, itu adalah Okta FX. Kemudian selanjutnya ada peer-to-peer lending yang dijelaskan oleh Imago tadi, kurang lebih sama, yaitu mempertemukan orang yang ingin mendanai dan orang yang ingin mengajukan pinjaman melalui online marketplace. Contoh aplikasinya itu ada Coinworks. Next. Oke, ini ada permasalahan dari investasi online. Investasi online pada zaman sekarang tentu sangat mudah diakses dan dipasarkan. Banyak juga yang menyediakan investasi online tersebut. Namun, edukasi masyarakat mengenai investasi tersebut masih sangat kurang. Akibatnya, kejahatan dengan kedok investasi banyak bermunculan. Karena memanfaatkan edukasi masyarakat yang masih kurang tersebut. Contoh dari investasi bohong itu yang baru-baru ini adalah investasi Mimiles dengan iming-iming
return yang besar seperti emas, kemudian mobil Alphard. Yang kedua, terdapat investasi dengan model peer-to-peer lending yang ilegal. Dan yang ketiga, terdapat investasi emas digital yang ilegal. Jadi para penyedia aplikasi dari investasi-investasi tersebut itu memanfaatkan para customer-nya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Seperti itu. Mungkin segitu saja dari kelompok 2. Oke, segitu saja dari kelompok 2 tentang fintech ini, financial technology. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.